Kemudian kita lanjutkan untuk ilat yang berikutnya. Nah, sudah membahas wasfiyah, kita membahas ilat yang berikutnya yaitu alamiyah. Alamiyah ini adalah nama. Jadi semua nama itu sudah kena ilat alamiyah. Baik itu nama orang atau nama sebuah kota, apa itu julukan. Pokoknya semua nama itu sudah kena ilat alamiah. Tinggal satu ilat lagi, maka kalimat tersebut tidak boleh ditanwin. Nah, alamiah ini ilatnya yang bersanding atau yang berpasangan dengan alamiah. Yang pertama adalah adl. Adl itu pindahan, artinya adlun, pindahan. Contoh dari alamiah adl, itu yang paling banyak di kitab itu adalah kalimat Umar. Umaru. Jadi Umaru itu tidak boleh ditanwin. Jadi nggak boleh kita bilang ja'a Umarun. Ro'a itu Umaron. Nah, tidak boleh. Harus ja'a Umaru. Kenapa kok Umaru ini tidak boleh ditanwin? Karena dalam kalimat Umaru itu ada dua ilat. Yang pertama itu sebuah nama, karena Umar ini sebuah nama dari seseorang. Yang kedua, Umar itu adalah adl. Adl pindahan dari aslinya. Karena Umar itu para ulama mengira-ngirakan Umar itu aslinya adalah Amir. Amirun. Umar itu pindahan atau aslinya adalah Amirun. Kemudian dipindah ke lafadz Umar. Jadi Umar tidak boleh ditanwin, alasannya karena dia berupa nama alamiah. Yang kedua, adl. Adl pindahan dari asli, bentuk aslinya. Ada Umaru, kemudian juga di sini disebutkan Zufaru. Zufaru. Tapi yang di kitab-kitab paling banyak yaitu adalah kalimat Umar. Yang kedua adalah alamiah wazan fi'il. Seandainya ada nama orang, yang mana nama orang itu bentuknya sama dengan bentuk fi'il, baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari', maka kalimat isim tersebut tidak boleh ditanwin. Contohnya Ahmadu. Ahmadu atau Yazid. Ahmadu tidak boleh ditanwin. Jadi kita ngomongnya ja'a Ahmadu. Ja'a datang, Ahmadu Ahmad. Tidak boleh kita bilang Ahmadun. Kenapa? Karena dalam Ahmad itu ada dua ilat. Yang pertama itu sebuah nama, alamiah kita bilang. Yang kedua dia itu wazan fi'il. Karena dalam Ahmad ini ada alamiah, ada wazan fi'il. Ahmadu itu kan sama dengan wazan fi'il hamida yahmadu. Fi'il mudhari'nya kan ada hamida, kemudian fi'il mudhari'nya yahmadu. Yahmadu dia memuji. Kalau saya makanya pakai ahmadu, kan sama aja. Sama. Jadi bentuknya itu seperti fi'il mudhari'. Yang kedua adalah Yazid. Yazid ini juga tidak boleh ditanwin. Alasannya karena dia berupa nama. Yang kedua bentuknya seperti bentuk fi'il. Wazannya wazan fi'il. Karena Yazid itu adalah bentuk fi'il mudhari' dari zada yazidu. Gitu. Zada yazidu. Jadi ini fi'il mudhari'. Jadi Yazid itu tidak boleh ditanwin. Karena apa? Karena dia itu sebuah nama. Yang kedua bentuknya itu wazan fi'il. Seperti wazan fi'il. Yazid. Wazannya wazan fi'il. Nah itu. Yang paling banyak di kitab memang Ahmad dan Yazid. Seandainya kita mau bikin sendiri ya. Contohnya. Yashrobu. Itu masalah.
Siapa namanya? Yashrobu. Yashrobu itu artinya minum. Dia minum. Siapa namanya? Yashrobu. Namanya Pak Yasrob masalah. Itu Yasrob tidak boleh ditanwin. Kenapa? Ya karena Yasrob ini yang pertama dia sudah menjadi nama orang. Yang kedua, dia itu bentuknya bentuk fi'il. Wazannya wazan fi'il. Jadi syariba yashrobu. Yashrobu fi'il mudhari'. Yang kedua, alamiah ziyadah alif nun. Nah, itu. Ziyadah alif nun. Seandainya ada nama yang mana namanya itu di belakangnya itu ada alif nun, maka tidak boleh ditanwin. Contohnya ada Utsman. Utsmanu. Ada namanya juga Ridwan. Ridwanu. Ini tak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dia berupa nama alamiah. Pokoknya semua nama itu sudah masuk alamiah, ilat pertama. Yang kedua, ilat keduanya karena dia itu ziyadah alif nun. Di belakangnya ada alif dan nun. Ada Utsman, ada Ridwan. Nah, itu. Dan seterusnya. Contoh lah, seandainya ada apa itu orang yang namanya Farhan, masalah. Farhan ini juga boleh nama karena yang pertama nama berupa nama, yang kedua karena belakangnya alif dan nun. Intinya ada dia itu nama orang yang belakangnya berupa alif nun, tidak boleh ditanwin. Nah, itu karena di dalamnya mengandung dua ilat tadi itu, yang pertama alamiah, yang kedua ziyadah alif nun. Kemudian jadi alamiah selanjutnya adalah tarkib mazji. Tarkib mazji. Tarkib mazji ini dua kalimat dijadikan satu. Jadi satu kesatuan udah. Tarkib mazji ini contohnya hadro maut, dari hadro dan maut. Contohnya cuma satu aja memang ini. Ada ya contohnya ba'labaka dan yang lainnya, tapi jarang dipakai. Yang banyak di kitab ya namanya hadro maut. Jadi hadro dan maut. Jadi ada dua susunan kata, dua kata yang jadikan satu. Jadi satu kesatuan. Itu. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia, contohnya ada namanya kecamatan Bulu Lawang. Itu dari kata bulu dan dari kata lawang. Tapi sudah menjadi satu kesatuan. Bulu Lawang sudah menjadi satu kesatuan, sebuah nama dari salah satu kecamatan. Nah, itu namanya tarkib mazji versi Indonesia. Tapi kalau dalam versi Arab ya Hadramaut. Gitu. Jadi Hadramaut tidak boleh ditanwin. Hadramautun tidak boleh. Kenapa? Karena yang pertama dia sebuah nama, yang kedua karena dia tarkib mazji. Kemudian selanjutnya, jadi kalau alamiah ini pasangannya lebih banyak dari wasfiyah ya. Kalau wasfiyah kan pasangan cuma 3. Adl, wazan fi'il, zat alif nun kan cuma pasangannya itu aja kalau wasfiyah. Tapi kalau alamiah di samping adl, wazan fi'il dan zat alif nun ada beberapa pasangan lagi. Yang pertama tarkib mazji tadi itu ya. Tarkib mazji. Yang kedua ajmiyah atau ajam. Enggak cukup ini. Ajam. Jadi di sini. Ajmiyah. Ajam itu non Arab. Jadi nama-nama yang non Arab itu tidak boleh ditanwin. Nah, itu. Contohnya Sulaiman, Sulaiman, Ibrahim, itu nggak boleh ditanwin.
Sulaimanu. Jadi Sulaiman ini dia tidak boleh ditanwin. Alasannya apa? Yang pertama dia sebuah nama. Yang kedua dia itu ajmiyah, ajam, bukan Arab, bukan nama Arab. Sulaiman. Itu. Jadi ilatnya ini bukan alamiah zaidah alif nun, bukan. Jadi kalau alamiah zaidah alif nun ini dipakai jika namanya itu nama Arab. Kalau namanya bukan nama Arab seperti Sulaiman, maka ilatnya adalah alamiah ajam. Jadi alamiah ajam seperti Sulaiman, Ibrahim, Adam, dan seterusnya. Kemudian pasangan ilat berikutnya adalah taknis. Itu. Nah, ini kita hapus saja ya. Pasangan berikutnya adalah taknis. Itu sekali ini. Taknis ini perempuan. Jika ada namanya itu nama perempuan, maka tidak boleh ditanwin. Apa memang untuk nama perempuan atau memang lafadznya lafadz perempuan. Jadi taknis ini perempuan. Nah, taknis ini ada yang taknis bita. Bita ini tak marbuto. Jadi semua nama yang mana namanya itu di belakangnya ada tak marbuto tidak boleh ditanwin. Contohnya Hamzah. Hamzah itu walaupun dia dipakai untuk laki-laki, tapi kalimatnya adalah taknis. Kenapa? Ya ada tak marbutonya ini. Jadi Hamzatu itu tidak boleh ditanwin. Jadi Ja'a Hamzatu, Ra'aitu Hamzata. Itu nggak boleh kita bilang Ja'a Hamzatun, Ra'aitu Hamzatan, tidak boleh. Harus tidak ditanwin. Ilahnya apa? Yang pertama dia itu sebuah nama, pokoknya sebuah nama alamiah. Yang kedua taknis bita, karena dia itu perempuan yang tandanya perempuannya dengan tak marbuto. Apa saja? Hamzah, Fatimah itu. Oleh karena itu, kalau bukan sebuah nama tetap ditanwin. Contohnya ada kalimat saatun. Saatun ini artinya jam. Saatun jam. Loh, ini saatun kan ada tak marbutonya di sini. Kenapa kok tetap ditanwin? Iya, karena saatun ini cuma mempunyai satu ilat saja. Apa itu? Taknis bita. Jadi dia mempunyai satu ilat saja. Apa itu? Tak marbuto ini. Taknis ini. Nah, cuma satu aja. Karena saatun ini bukan sebuah nama. Saatun kan cuma untuk penyebutan jam gitu aja. Bukan sebuah nama dari sesuatu yang tertentu. Jadi begitu banyak jam itu ya namanya saatun. Kecuali kalau ada satu orang yang namanya itu Sa'ah. Nama kamu siapa? Ismi Sa'ah, nama saya Sa'ah. Kalau Sa'ah ini sudah dijadikan sebuah nama, maka tidak boleh ditanwin lagi. Harus Ismi Sa'atu, nama saya Sa'ah. Jadi sudah tidak boleh ditanwin. Alasannya ya karena dia itu sudah menjadi nama alamiah, sudah menjadi nama dari sesuatu yang tertentu. Yang kedua, taknis bita, ada tak marbutonya. Oleh karena itu, kalau cuma satu saja tidak harus ditanwin. Kalau satu saja ilatnya harus ditanwin. Saburotun, mimhatun, itu mistorotun, itu walaupun ada tak marbutonya di belakangnya, itu tetap harus tanwin. Kenapa? Karena ilatnya cuma satu, taknis bita. Karena tadi mistorotun, saburotun kan bukan sebuah nama. Bukan sebuah nama dari sesuatu yang tertentu kan gitu. Saburo kan penyebutan dari papan tulis. Semua papan tulis namanya saburo kan tidak tertentu. Kan saburotun, sayarotun, hafilatun, saatun itu karena bukan sebuah nama, ilatnya cuma satu saja yaitu taknis bita, maka tetap ditanwin. Kecuali tadi itu kalau Sa'ah ini
sudah menjadi nama orang, maka tidak boleh ditanwin. Alasannya karena alamiah. Yang kedua, ta'nis wita. Yang kedua, ta'nis ini ada namanya ta'nis bil makna. Ta'nis bil makna. Maksud ta'nis bil makna ini, nama itu memang sudah dari awal diperuntukkan untuk perempuan. Contoh Zainabu. Zainabu, Su'adu itu dari awal sudah diperuntukkan untuk nama perempuan. Jadi inilah beberapa ilat untuk alamiah itu. Jadi yang harus kita ketahui, isim itu tidak boleh ditanwin kalau di dalam kalimat isim tersebut ada dua ilat. Itu. Yang pertama tadi kita sudah bahas, ada wasfiyah. Pokoknya kita sudah hafal wasfiyah. Yang kedua alamiah. Itu wasfiyah, kemudian pasangannya apa aja wasfiyah? Ada wasfiyah adl, ada wasfiyah wazan fi'il, ada wasfiyah ziyadah alif nun yang sudah diterangkan. Kemudian alamiah. Pokok alamiah nama. Semua nama itu sudah mengandung satu ilat. Jika ditambah ilat satu saja, maka tidak boleh ditanwin. Alamiah ilatnya apa saja? Adl, wazan fi'il, ziyadah alif nun, tarkib masji, ajmiyah, ajm non Arab, dan ta'nis. Baik ta'nis bita atau ta'nis bil makna. Itu. Kemudian disebutkan di sini, setelah memperhatikan tabel di atas, maka bisa difahami bahwa kalimat semisal ahmaru yang sudah saya jelaskan, ahmaru tidak boleh ditanwin karena kalimat tersebut memiliki dua ilat, ahmaru, aswadu, abyadu. Nama-nama warna yang sudah saya jelaskan. Karena memiliki dua ilat, yang pertama itu wasfiyah karena dia berupa sifat, yang kedua wazan fi'il karena dia wazannya yaitu serupa dengan wazan fi'il. Begitu juga kalimat semisal umaru tidak boleh ditanwin karena kalimat tersebut yaitu kalimat Umar di dalamnya ada dua ilat. Yang pertama itu alamiah, sebuah nama alamiah. Yang kedua adalah adl. Catatan. Ini ada beberapa catatan penting. Ini. Semua nabi adalah ajam. Dalam artian non Arab. Semua nabi itu ajam atau bukan Arab, kecuali Muhammad, Soleh, Syuaib, dan Hud. Kecuali empat ini Arab. Jadi selain empat ini, dari Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Adam, Idris, itu non Arab, jadi nggak boleh ditanwin. Nggak boleh ditanwin. Alasannya apa? Ya karena sebuah nama alamiah, kemudian ajam non Arab. Kemudian disebutkan nama ajam tidak boleh ditanwin jika nama tersebut lebih dari 3 huruf. Jadi nama ajam itu tidak boleh ditanwin dengan syarat lebih dari 3 huruf. Oleh karena itu nama seperti Lut, Nuh, Shish, nama nabi ya, Lut, Nuh, Shish tetap ditanwin walaupun nama tersebut adalah nama ajam. Ajam sendiri itu punya syarat. Itu ajam itu. Kalau ajam itu hurufnya itu cuma 3, maka dia tetap ditanwin. Contohnya Lutun, Nuhun, Shishun, padahal itu kan ajam, alamiah nama orang kemudian ajam, iya. Tapi ajam sendiri ada syaratnya. Jadi ajam yang tidak boleh, ajam yang menjadi salah satu ilat, itu syaratnya harus namanya itu hurufnya lebih dari 3. Kalau hurufnya cuma 3 seperti Nuh, Shish, Lut, itu walaupun dia itu ajam tapi tetap ditanwin. Kenapa? Karena hurufnya cuma 3. Kemudian semua nama nabi tidak boleh ditanwin. Ini
kecuali 7 nama. Jadi semua nabi yang kita hafalkan itu tidak boleh ditanwin. Kecuali 7 nama berikut ini. Sebagaimana disebutkan dalam syair berikut. Ala in asman nabiyina sab'atun la sarfu fi arabi man yatanashadu fashishun wa nuhun summa hudun wa salihu syu'aibun wa lutun wa nabiyyu Muhammadu. Shish, Nuh, Hud, Saleh, Syu'aib, Lut, dan Nabi Muhammad. Ada berapa? Nah, dan Nabi Muhammad 7 ya. Jadi Shish, Nuh, Hud, Saleh, Syu'aib, Lut, wan Nabi Muhammad. Jadi semua nabi yang kita hafalkan 25 itu tidak boleh ditanwin, yang boleh ditanwin cuma 7 ini. Shishun, fashishun, wa nuhun, sumahudun, wa salihu, Syu'aibun, wa lutun, wa Nabi Muhammadu. Yang 4 yaitu Muhammad, Soleh, Syu'aib, Hud, karena itu Arab. Yang 3 itu Shish, Nuh, dan Lut itu ditanwin karena memang tidak memenuhi syarat. Karena syarat ajam untuk bisa menjadi ilat, syaratnya kan hurufnya itu lebih dari 3. Sedangkan Lut, Nuh, Shish itu cuma 3 huruf saja. Kemudian semua nama malaikat adalah ajam. Semua nama malaikat itu Jibril, Mikail itu sampai akhir, kecuali 4 nama. Kecuali 4 nama ini dia itu Arab. Yaitu siapa? Mungkarun, Nakirun, wa Malikun, wa Ridwan. Itu. Jadi Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Nah, itu ditanwin. Kenapa? Karena Arab. Adapun Jibril, Israfil, Israil, nah itu Rokib, Atid itu tidak boleh ditanwin. Alasannya apa? Karena dia itu sebuah nama alamiah. Yang kedua non Arab, ajam. Nah, itu tidak boleh ditanwin kecuali 4 ini. 4 ini yaitu Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan ini Arab. Jadi Mungkarun ditanwin, Nakirun ditanwin, Malikun ditanwin. Khusus untuk Ridwan, walaupun Ridwan itu Arab, itu. Tapi Ridwan ini tidak boleh ditanwin, walaupun dia itu Arab tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dalam Ridwan ada 2 ilat. Nah, tadi itu yang pertama dia sebuah nama alamiah. Yang kedua ziyadah alif nun. Karena ketambahan alif dan nun. Jadi Ridwan itu walaupun dia itu Arab tapi tidak boleh ditanwin karena di dalam kalimat Ridwan ada 2 ilat, yaitu alamiah dan ziyadah alif nun. Kemudian disebutkan juga kalimat Ridwan walaupun nama Arab akan tapi tidak boleh tanwin ya, karena memiliki 2 ilat tadi itu, yaitu alamiah dan ziyadah alif nun. Nama-nama ajam yang lain adalah Fir'aun, Qarun, Haman yang dalam Al-Quran itu tidak boleh ditanwin. Alasannya karena sebuah nama orang, kemudian dia itu ajam. Jadi alam itu bisa berupa nama, bisa berupa julukan, nah itu ya. Pokoknya menunjukkan pada orang tertentu. Kemudian F, taknis bil makna untuk bisa menjadi ilat harus lebih dari 3 huruf. Nah, tadi kita sudah belajar yang alamiah taknis. Alamiah taknis itu kan ini alamiah yang langsung ke taknis ya. Alat taknis kan ada taknis bita, contohnya Fatimah, Hamzah. Ada taknis bil makna. Bil makna dalam artian dia itu memang dari sananya dipakai untuk nama perempuan. Taknis bil makna ini mempunyai beberapa syarat nantinya. Syaratnya yang pertama itu harus lebih dari 3 huruf. Contohnya Zainab. Zainab ini kan 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Jadi syarat yang pertama harus lebih dari 3 huruf. Seandainya hanya 3 huruf, maka huruf tengahnya harus berharokat. Seandainya
ada 3 huruf, ya nggak masalah, tapi syaratnya harus berharokat. Contohnya sakoro. Nah, itu. Sakoro itu mu'annas, kalimatnya perempuan. Nah, kok cuma 3 huruf, ya nggak masalah. Yang penting tengah-tengah, huruf tengah-tengahnya berharokat. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan masalakakum fi sakoro. Nah, itu. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka? Sakor. Sakor sebuah nama untuk neraka. Sakoro tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena dia sebuah nama. Yang kedua karena taknis bil makna. 3 huruf tidak masalah, tapi tengah-tengahnya harus hidup. Dan seandainya hanya 3 huruf dan huruf tengahnya sukun, maka harus berupa nama laki-laki yang dipakai untuk anak perempuan. Seandainya hanya 3 huruf saja, tengah-tengahnya mati nggak masalah, tapi syaratnya harus nama laki-laki yang dipindah ke nama perempuan. Walaupun kenyataannya ya nggak ada ya. Nah, contohnya Zaid lah. Zaid itu kan nama laki-laki. Ini 3 huruf, tengah-tengahnya yaitu ya mati. Tapi kalau Z nama laki-laki ini dipakai untuk seorang anak perempuan, nah, maka kalimat Z ini tidak boleh ditanwin. Jadi kita bilangnya ja'at Zaidu, dhahabat Zaidu, ra'aitu Zaida. Itu. Maksud dari Zaida di situ adalah Zaid untuk nama perempuan. Zaid namanya untuk nama perempuan, orang perempuan. Tapi kan kenyataannya kan nggak ada. Seandainya ada gitu ya. Nah, di Zaid untuk anak perempuan, maka Zaid itu tidak boleh ditanwin. Kenapa? Yaitu syaratnya seperti itu. Jadi ta'nisul makna itu syaratnya yang pertama harus lebih dari 3 huruf. Seandainya 3 huruf tidak masalah, tapi syaratnya harus huruf tengahnya hidup, sakoro. Atau seandainya 3 huruf tengah-tengahnya mati pun tidak masalah lah. Jika nama tersebut adalah nama laki-laki yang digunakan untuk seorang anak perempuan. Contohnya Zaid. Seperti Z. Jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, seperti kalimat Hindun, maka kalimat tersebut boleh ditanwin dan juga boleh tidak ditanwin. Akan tapi tidak memberikan tanwin pada kalimat tersebut itu lebih bagus. Seandainya ada kalimat contohnya Hindun. Hindun ini sudah dari sananya dipakai untuk nama perempuan. Tapi di sini kan tidak ada tanda perempuan, taknis bitanya nggak ada. Berarti Hindun ini masuk kepada alamiah, kemudian taknisnya taknis apa ini? Bil makna. Nggak bisa taknis bil makna. Kenapa? Karena bil makna itu syaratnya itu yang pertama harus lebih dari 3 huruf. Sedangkan Hindun ini kan cuma 3 huruf. 1, 2, 3. Oh, syarat yang kedua. Boleh 3 huruf tengah-tengahnya hidup sakoro, tapi Hindun 3 huruf tengah-tengahnya mati. Jadi syarat berikutnya juga gagal. Atau syarat selanjutnya nggak apa-apa 3 huruf tengah-tengahnya mati, tapi pindahan dari nama laki-laki yang diperuntukkan untuk nama perempuan. Sedangkan Hindun ini tengah-tengahnya mati, dan Hindun ini memang dari sananya dipakai untuk nama perempuan. Berarti Hindun ini tidak memenuhi syarat dari ta'nis bil makna. Karena tidak memenuhi syarat dari ta'nis bil makna, maka kata Hindun ini bisa ditanwin. Dhahabat Hindun, ra'aitu Hindan. Bisa ditanwin. Atau juga bisa tidak ditanwin. Kita bilang dhahabat Hindu, ra'aitu Hinda, gitu. Dan tidak memberikan tanwin pada kalimat Hindu, Hindun ini tidak memberikan tanwin itu lebih bagus atau lebih baik.